Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul Maghfirah, mahasiswi Iyaya Lazis, Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di sini saya akan menjelaskan ta'limu ta'lim fasal fi ta'zimil ilmi wa ahlihi, yaitu pasal 4 yang menjelaskan tentang mengagungkan ilmu dan ahli ilmu. Di pasal ini saya akan membahas 5 pembahasan. Yang pertama, menghormati teman. Yang kedua, sikap selalu hormat dan hikmah. Yang ketiga, jangan memilih ilmu sendiri. Yang keempat, jangan duduk terlalu dekat dengan guru. Dan yang kelima, menghindari akhlak tercela. Sekarang saya akan membahas tentang menghormati teman. Wa min ta'zimil ilmi ta'zimus syuraka'i wa may yata'allamu minhu. Termasuk salah satu menghormati ilmu itu yaitu dengan menghormati teman dan yang memberikan ilmu tersebut, yaitu guru. Wa tamalluku mazmumun ila fi talabil ilmi. Nah, kerinduan hati itu tercela kecuali hati itu rindu untuk mencari ilmu atau mempelajari ilmu. Fa innahu yang bagi ayatamallaku li ustazihi wa syurakaihi liyastafida minhum. Nah, maka dengan sebab itu hati itu rindu dengan para guru dan teman-temannya dalam mencari faidah. Jadi maksud dari kalimat yang tadi itu, teman itu termasuk salah satu yang harus kita hormati jika kita juga menghormati ilmu. Nah, contohnya itu kita tuh menghormati teman-teman sekelas kita, teman-teman yang membantu kita dalam mencari ilmu, teman-teman seperjuangan. Nah, maksud dari rindu di sini itu contohnya nih, pada saat kondisi seperti ini, kondisi COVID, banyak nih dari para pencari ilmu, baik dari SD, SMP, SMA, mahasiswa nih seperti kita nih, rindu atau kangen nih kondisi pada saat belajar di kelas, kondisi kita kangen dengan para guru yang memberikan ilmu, kita kangen dengan teman-teman yang selalu membantu kita, yang selalu membimbing, yang kalau misalkan kita nggak ngerti itu ada yang ngebantuin, ada yang membantu. Masuk pembahasan tentang sikap selalu hormat dan hikmah. Wayam bagi lito libil ilmi ayastami'a ilma wal hikmata bita'zimi wal hurmah. Hendaknya para penuntut ilmu itu mendengarkan ilmu itu dengan sikap respek dan hormat. Wa in sami'a mas'alatan wahidatan wa kalimatan wahidatan alfin marotin. Meskipun ia telah mendengar suatu masalah atau suatu kalimat 1000 kali. Kila, ada yang berkata, man lam yakun ta'zimuhu ba'da alfin marotin. Barang siapa yang tidak mengagungkan setelah mendengar 1000 kali, kata zimihi fi awali marotin, seperti pada saat mendengarnya pertama kali. Falaisa bi ahlihi ilmi, maka dia tidak termasuk ahli ilmu. Contoh dari penjelasan tersebut itu misalkan kita mendengarkan kalimat jangan membuang sampah sembarangan, tapi kita mendengarnya itu dari berbeda-beda guru, misalkan dari guru A, guru B, guru C gitu. Nah, dari setiap guru tersebut mengucapkannya, anggap aja kalau misalkan kita itu baru mendengarnya gitu. Nah, dengan begitu kita juga menghormati guru yang mengucapkannya, dan kita juga menaati apa yang diucapkannya. Selanjutnya, jangan memilih ilmu sendiri. Wayam bagi litolibil ilmi binafsihi. Hendaknya para penuntut ilmu jangan memilih ilmu sendiri.
bal yufawidu amrohu ilal ustazi, tapi mintalah saran atau pertimbangan kepada guru. Fa innal ustaza qad hasalalahu tajarubu fi dzalika, karena guru telah berpengalaman dan telah sukses. Wa arafa mayam bagi likuli ahadin wa ma yaliku bitobiatihi, dan guru tahu ilmu yang diajarkan kepada muridnya sesuai dengan bakat atau kemampuan muridnya. Wa kana Syekhul Imamu Ajalu al-Ustazu Syekhul Islami Burhanul Haqqi wad Dini rahimahullahu ta'ala yaqulu, Syekhul Imam al-Ustaz Syekhul Islam Burhanul Haqqi wad Din berkata, kana thalabatul ilmi fi zamani awali yufawwiduna amrahum fi ta'allumi ilal ustazihim. Nah, para penuntut ilmu pada zaman dahulu mereka juga sama, mereka memilih bidang ilmu itu juga menyerahkan kepada gurunya. Wa kanu yasiluna ila maksudihim wa wamrodihim, sehingga cita-cita yang mereka impikan itu sukses dengan gemilang. Wa al-an yahtaruna bi anfusihim, tapi sekarang para penuntut ilmu memilih bidang ilmunya itu sendiri. La yahsulu maksudahu minal ilmi wal fikih, sehingga cita-cita yang mereka impikan tidak sukses, yaitu mendapatkan ilmu dan fikih. Wa kana yuka anna Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahimahullah ta'ala kana bada'a bi kitabis sholati ala Muhammad bin Hasan. Nah, dikisahkan bahwa Muhammad bin Ismail al-Bukhari ini pada awalnya beliau belajar tentang masalah sholat kepada Muhammad bin Hasan. Faqala lahu izhab wa ta'alami ilmal hadis. Tetapi Muhammad bin Hasan berkata, pergilah dan belajar ilmu hadis. Lima ro'a anna zalikal ilmal yaku bitob'ihi, karena beliau melihat atau mengetahui bahwa bakat Muhammad bin Ismail al-Bukhari ini yaitu ilmu hadis. Wa talaba ilmal hadithi fasara fihi muqaddaman ala jam'i a'immatil hadis, sehingga beliau belajar ilmu hadis dan menjadi tokoh terkemuka di antara para ahli ilmu hadis. Masuk pembahasan tentang jangan duduk terlalu dekat dengan guru. Wayam bagil litolibil ilmi an la yajlisa qoriban minal ustazi indas sabaki bigoiri dorurotin. Hendaknya para penuntut ilmu jangan duduk terlalu dekat dengan guru pada saat belajar, kecuali dalam keadaan darurat. Bal yang bagi an yakuna bainahu wa bainal ustazi qadrul qausi. Tapi ambillah jarak duduk dengan guru sekiranya selengkung panah atau busur panah. Fa innahu aqrabu ila ta'zim. Nah, maka hal ini itu lebih dekat dengan mengagungkan guru. Maksudnya jaraknya selengkung panah atau busur panah itu nih, seperti ini. Biasanya posisi duduk di kelas kan seperti ini. Ini meja guru, ini meja murid-muridnya. Nih, selengkung panah itu seperti ini. Tuh, membentuk lengkung panah kan? Jika pada saat kondisi belajar salah satu murid ini ada yang kesulitan atau ada yang gak kelihatan dengan tulisan guru yang di papan tulis,
Nah, keadaan darurat itu si murid itu bisa nih datang ke meja guru untuk bertanya apa penjelasannya, apa maksudnya, gimana penyelesaiannya, seperti itu. Kondisi duduk di kelas seperti itu. Selanjutnya tentang menghindari akhlak tercela. Wayam bagi litolibil ilmi an yahtariza anil akhlakiz zamimah. Hendaknya para penuntut ilmu menghindari akhlak tercela. Fa innaha kilabun maknawiyah. Karena akhlak tercela itu ibarat anjing. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah berkata, la tadkhulu malaika baitan fihi suratun aw kalbun. Malaikat tidak mau masuk ke rumah yang ada gambar atau anjing. Wa inama yata'allamul insanu biwasitotil malaki. Padahal manusia itu belajar melalui perantara malaikat. Wa ahlaku zamimatu tu'rofu fi kitabi ahlaki. Dan akhlak tercela dapat dikaji di dalam kitab akhlak. Wa kitabuna haza la yahtamilu bayanaha. Dan kitab ini tidak memuat tentang masalah tersebut, tentang masalah akhlak ini. Khususon anit takabir. Akhlak yang harus dihindari itu terutama kesombongan. Nih, terdapat syair kila al ilmu harbun lil muta'ali. Ilmu adalah musuh orang-orang yang sombong. Kasaili harbun limakani ali, seperti banjir yang merusak tempat-tempat yang tinggi. Terdapat syair wakila bijadin la bijidin kullu majdin fahal jaddun bila jiddin bimujdin. Maksud dari syair ini itu segala kemuliaan dapat sukses karena karunia Allah, bukan karena kesungguhan saja. Maka apakah kemuliaan dapat diperoleh tanpa kesungguhan? Fakam abdin yakumu makomah hurin. Banyak hamba yang menduduki kedudukan orang merdeka. Wakam hurin yakumu makoma abdin. Dan banyak orang merdeka yang menempati kedudukan hamba. Oke, setelah sudah saya jelaskan, selanjutnya ada beberapa pertanyaan dari para teman-teman. Ya, saya Nazifa Zalfa ingin bertanya, kenapa kedudukan seorang hamba bisa tertukar dengan seorang merdeka? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Nazifa Zalfa atas pertanyaannya. Sekarang saya akan menjawabnya. Jadi, kenapa kedudukan seorang hamba dan seorang merdeka ini bisa dikatakan tertukar itu? Ini itu bersangkutan dengan syair sebelumnya yang mengatakan, apakah kemuliaan dapat diraih tanpa kesungguhan? Nah, orang-orang yang derajatnya tinggi tetapi dia dalam menuntut ilmu tidak bersungguh-sungguh, apakah dia mendapatkan kemuliaan? Apakah dia mendapatkan hikmah? Apakah dia mendapatkan hasil dari mencari ilmu yang tidak bersungguh-sungguh itu? Kan tidak. Nah, beda dengan orang yang derajatnya rendah, bisa dibilang kurang gitu, bahkan dia mau masuk kuliah juga butuh usaha gitu, tapi dia dalam mencari ilmunya itu dia sangat bersungguh-sungguh, dia niat, dia tekun gitu. Apabila dia sudah bersungguh-sungguh, otomatis dia akan mendapatkan manfaat dari hasil bersungguh-sungguh ini. Nah, manfaat ini itu bukan hanya dia yang merasakan saja,
tapi orang lain juga bisa dapat merasakannya gitu. Kenapa orang lain juga merasakan? Karena ilmu yang telah dia dapat ini bisa dia berikan, bisa dia transfer kepada orang-orang yang membutuhkan gitu. Oke, sekarang untuk pertanyaan yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim, saya Rafika Hasanah ingin bertanya tentang apa hubungannya ilmu adalah musuh bagi orang yang sombong dengan banjir merusak tempat-tempat tinggi. Terima kasih. Terima kasih Rafika atas pertanyaannya. Jadi hubungan antara ilmu adalah orang-orang yang sombong bagaikan banjir yang merusak tempat-tempat tinggi itu seperti ini. Jadi orang yang berilmu itu bagaikan padi, ibarat padi. Jika padi semakin berisi, maka dia semakin merunduk. Nah, dengan kata lain, orang yang berisi, orang yang berilmu, maka dia hatinya akan merunduk. Dia tidak akan merasa sombong dengan ilmu yang telah dimilikinya. Nah, maksud dari bagaikan banjir yang merusak tempat-tempat tinggi itu seperti ini. Jadi karena orang yang berilmu itu nggak mungkin dia sombong, maka banjir juga nggak mungkin untuk merusak tempat-tempat tinggi, karena air itu turun dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Jadi ya sama-sama nggak mungkin gitu, keduanya sama-sama nggak mungkin. Orang berilmu nggak mungkin sombong, dan banjir juga nggak mungkin merusak tempat-tempat tinggi. Nah, sekarang masuk pertanyaan yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim, saya Fauzia Nur Hidayati. Di sini saya ingin bertanya, menurut Anda bagaimana apabila ada seorang penuntut ilmu yang sudah tahu bakat yang dimilikinya, apakah masih perlu untuk meminta saran dan pertimbangan kepada guru? Sekian. Ya, terima kasih Fauzia atas pertanyaannya. Menurut saya, ia walaupun sudah tahu bakatnya apa, tapi tetap harus minta pertimbangan atau saran kepada guru. Lagi juga kan gak ada salahnya gitu minta saran kepada guru. Toh itu juga demi kebaikan dia sendiri gitu, untuk kehidupan dia di masa depan gitu kan. Nah, dan juga secara langsung dia bisa menghormati menghormati ilmu yang sudah ia tahu gitu. Maksudnya dia sudah tahu nih bakat dia apa, dan saran yang diberikan guru juga yang ia selama ini tahu. Misalkan nih bakat dia menulis cerita. Nah, gurunya menyarankan dia untuk melanjutkan menulis cerita. Nah, di sini dia walaupun dia sudah tahu, tapi dia tetap mendengarkan saran guru. Berarti dia menghormati ilmu yang diberikan, dia menghormati pilihan dia juga gitu. Dia pasti dia juga akan mendengarkan saran-saran yang ini, saran-saran yang diberikan oleh guru gitu kepada dia. Cukup sekian penjelasan Ta'lim Muta'alim tentang menghormati ilmu dan ahli ilmu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Haza wallahu yar'ana wa yahfazuna walhamdulillahirabbil alamin.